Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutawalli, NIM 2103001502075 dari kelas P3RE, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip perkembangan motorik bab 3. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerak-gerak tubuh melalui kegiatan-kegiatan terorganisasikan antara susunan saraf, pusat saraf, dan otot. Proses tersebut dimulai dengan gerakan-gerakan dasar, gross movement, yang melibatkan bagian-bagian besar dari tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, lari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi halus, finer coordination, yang melibatkan kelompok otot halus dalam fungsi meraih, memegang, melempar, menulis, menggambar, mewarna, dan lain-lain. Kemudian prinsip gerakan motorik halus pada bayi. Yang pertama, perkembangan melibatkan pertumbuhan. Perkembangan motorik ditandai dengan adanya perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapatkan ciri baru. Yang kedua, terdapat perbedaan antara perkembangan motorik individu. Walaupun pola perkembangannya sama, setiap anak akan mengikuti pola perkembangan dengan cara masing-masing dan dengan cara kecepatan masing-masing. Yang ketiga, dapat diramalkan. Karakteristik dalam perkembangan anak juga dapat diramalkan. Hal ini berlalu akibat perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap ke tahap lainnya. Yang keempat, hasil proses kematangan belajar. Proses kematangannya itu diwariskan genetik individu, sedangkan proses belajar yaitu perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha setiap individu. Yang kelima, setiap tahap memiliki potensi bahaya masing-masing. Beberapa hal menyebabkan antara lain lingkungan, bahkan dari anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologi, dan sosial anak. Kemudian prinsip gerakan motorik kasar bayi. Kemampuan motorik kasar bayi adalah memalingkan kepala kedua sisi saat telentang, mengangkat kepala, menolehkan kepala ke kanan atau ke kiri saat sedang tengkurap, berguling dari telentang ke tengkurap, tummy time, merangkak, hingga menendang kedua kaki saat telentang. Kemudian prinsip perkembangan motorik pada usia toddler. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan perkembangan usia dini harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah masa yang sedang membutuhkan stimulasi secara tepat untuk mencapai optimalisasi seluruh aspek perkembangan, baik fisik maupun psikis. Dengan demikian, ragam jenis kegiatan pembelajaran hendaknya dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing anak. Yang kedua, belajar sambil bermain. Upaya stimulasi yang diberikan pendidik terhadap anak usia dini 4-6 tahun hendaknya dilakukan dalam situasi yang menyenangkan. Menggunakan pendekatan bermain anak, diajak untuk bereksplorasi, menemukan manfaat objek-objek yang dekat dengannya sehingga diharapkan kegiatan akan lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, kreatif dan inovatif. Aktivitas kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh pendidik melalui kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan menemukan hal-hal baru. Yang keempat, lingkungan kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian menarik, sehingga anak akan betah. Lingkungan fisik hendaknya memperlihatkan keamanan, kenyamanan anak dalam bermain. Penataan ruang harus senantiasa disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain dan tidak menghalangi interaksi dengan pendidik atau dengan temannya. Yang kelima, mengembangkan keterampilan hidup. Memiliki kemampuan untuk menolong diri sendiri, self-help, disiplin, dan bersosialisasi. Yang keenam, perkembangan motorik kasar bergantung pada kematangan otot dan saraf. Perkembangan motorik sangat meningkat oleh organ otak. Otaklah yang dilakukan setiap gerakan dilakukan anak. Semakin matangnya perkembangan sistem saraf otak memerlukan otot. Semakin baik kemampuan motorik anak, hal ini juga didukung oleh kemampuan otot anak yang baik.
Yang ketujuh, perkembangan yang sedang berlangsung terus-menerus. Perkembangan motorik terus-menerus sejak pembuahan. Perkembangan motorik terus berlanjut sejak pembuahan. Urutan perkembangan Kephalidel dapat dilihat pada masa awal bayi, mengendalikan pergerakan yang lebih baik di daerah kepala. Saat ini perkembangan saraf semakin baik, pergerakannya bergerak batang tubuh kemudian di daerah kaki. Perkembangan dimulai dari saraf sendi hingga gerakan bagian tubuh beralih, misal menggunakan bahu, siku, sebelum bergerak menggunakan jari. Kemudian kesimpulan dan saran perkembangan motorik yang sehat. Penerapan gerakan dapat dikembangkan oleh gerak tubuh dari perkembangan motorik kasar. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gerak dan lagu yang dipraktikkan secara ulang-ulang dapat mengembangkan kemampuan motorik kasar anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.